Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada sore hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian sore ini? Sehat? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya. Eh, Hari ini kita mau bahas soal-soal FR. Tadi dari jam 1 sampai jam 3 saya bikin soal. Ya nanti kita diskusikan saja ya seperti itu ya. Sudah dikasih info sama Bang Mamat juga ya seperti itu. Namun saya izin share terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai soal FR ini ya, saya akan membacakan beberapa peraturan. Yang pertama adalah kita akan membahas satu persatu soal yang ada yang sudah saya buat ya. Kemudian yang kedua adalah silakan kalian jawab di kolom chat ya. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan kalian angkat tangan terlebih dahulu atau tanyakan di kolom komentar ya, kolom chat seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pada saat saya menjelaskan pembahasan soal, diharapkan tidak mencoret-coret, dikhawatirkan mengganggu proses pembelajaran belajar pada sore hari ini ya. Oke, saya sudah mendapat beberapa bocoran dari Kak Mamat terkait dengan apa saja yang keluar ya pada tahun ini ya. Sangat mengagetkan juga ya eh, terkait dengan ini nih, otonomi daerah. Oke, ini materi kita tentang otonomi daerah. Pelajaran kelas 10 ya, seperti itu dari semester 1. Oke, di sini kita langsung aja ya. Yang ditanyakan di sini adalah yang bukan merupakan latar belakang. Nah, yang bukan latar belakang otonomi daerah. Yang mana menurut kalian? Atau sebelumnya kalian belum tahu apa itu otonomi? Belum, Bang. Belum ya? Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Hmm, Oke, ada yang jawab sudah jawab D. Siapa nih? Gusti. E. Ya. Oke. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 14 kalau tidak salah ya, tahun 2014 seperti itu ya. Nah, apa sih otonomi? Otonomi itu diambil dari bahasa Yunani kuno ya. Otonomi otonomi itu diambil diambil dari bahasa Yunani kuno. Nah, Yunani ya, yang berarti auto itu artinya sendiri ya, dan nomos itu artinya pemerintahan. Nomos itu artinya pemerintahan. Nah, kemudian kalau menurut yang namanya Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004 ya, tentang pemerintahan daerah yang sudah direvisi ya, ini sebenarnya otonomi itu adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Nah, daerah otonom itu untuk mengatur wilayahnya sendiri ya, seperti itu. Nah, ini namanya otonomi daerah. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah yang bukan latar belakang. Nah, di sini kita pahamin dulu nih ya.
Bentar, bentar. Ini adalah A. Ini aja deh. A, ini B. Latar belakang otonomi itu yang pertama adalah tuntutan dari reformasi, ya. Kemudian yang kedua, pembangunan nasional yang tidak merata pada saat pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Nah, kemudian adalah apa namanya itu, untuk berpartisipasi ya. Nah, ini salah satunya nih ya, latar belakangnya itu ada dua. Nah, berarti yang bukan latar belakang kebijakan otonomi daerah adalah, tadi ada yang jawab pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran. Oke, ini salah satu tujuan ya. Jadi artinya supaya pemerintah daerah mengatur wilayah sendiri nih. Ada kata mengatur nih. Mengatur wilayahnya sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian daerah-daerah lebih kreatif. Ini juga salah satu tujuan dari otonomi ya. Supaya daerah-daerah itu bisa membangun wilayahnya. Kenapa? Karena tidak semua daerah itu ditangani oleh pemerintah pusat seperti itu. Ya. Terjadinya proses pemindahan kekuasaan. Oke, di sini juga benar nih ya. Yang saya kasih warna biru ya, tidak lagi dibebani, ini artinya benar nih ya. Kemudian proses pemindahan kekuasaan juga benar seperti itu. Kemudian putra-putra daerah dapat berpartisipasi secara aktif. Ini juga benar ya. Nah, kenapa? Karena supaya warga daerahnya atau penduduknya itu bisa berperan aktif ya, berperan aktif dalam otonomi daerah. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena seringkali itu banyak anak-anak daerah itu tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan daerahnya sendiri. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang D ya, tidak. Nah, pemerintah daerah tidak memerlukan lagi pemerintah pusat seperti itu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini ada yang namanya asas otonomi daerah. Nah, asas otonomi daerah ini ada tiga. Yang pertama itu ada yang namanya desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi itu adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya. Nah, masing-masing ya, seperti itu. Nah, di sini ada kata penyerahan kekuasaan, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu intinya adalah penyerahan wewenang. Penyerahan wewenang. Sorry. Penyerahan wewenang. Kenapa? Penyerahan wewenang. Maaf, suara saya kurang jelas atau bagaimana? Jelas Bang, jelas. Jelas ya. Kita lanjutkan ya. Oke, dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur, bupati ataupun wali kota. Nah, wali kota untuk mengatur daerah otonom, Lalu yang ketiga ada yang namanya tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan ini artinya tidak semua pembangunan itu dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat tidak semua pembangunan nasional itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Melainkan
pemerintah pusat meminta bantuan. Nah, meminta bantuan kepada pemerintah daerah. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya sebentar. CD. Ada yang namanya tugas kongruen ya. Tugas pembagian tugas. Pembagian tugas. Pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah. Nah, jadi ada tugas yang tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti itu. Saya kasih bagan sebentar. Maaf ya agak sedikit berisik ya seperti itu. Ini adalah pemerintah pusat. Ini pemerintah pusat. Ini pemerintah daerah. Nah, yang dijalankan oleh pemerintah pusat apa saja? Yang dijalankan oleh pemerintah pusat yang pertama adalah masalah agama. Ya. Agama itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah masalah moneter. Moneter ini berkaitan dengan keuangan. Keuangan seperti itu ya. Nah, kenapa pemerintah pusat harus tugasnya berkaitan dengan moneter? Ibaratnya kayak gini. Coba kalian bayangkan seandainya pemerintah daerah mencetak uang. Kira-kira kita akan menggunakan mata uang yang mana? Seperti itu. Nah, untuk masalah moneter ini sudah diatur di dalam ya pasal 23B seperti itu ya. Nah, tentang macam dan mata uang. Kalau ini adalah sudah diatur di dalam pasal berapa? 29 ayat 1 dan 2 seperti itu. Ya, jadi masalah agama ini sudah diatur tuh dalam pasal 29 ayat 1. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh dijalankan pemerintah daerah, yang kedua itu berkaitan dengan yang namanya justisi. Justisi itu apa? Justisi itu adalah berkaitan dengan pengadilan. Seperti itu, ya. Nah, pengadilan itu tidak boleh dijalankan oleh pemerintah daerah. Nah, kenapa? Karena sudah jelas nih aturannya. Sudah diatur di dalam pasal 24 ayat 2 seperti itu, ya. Coba kalian lihat pasal 24 ayat 2. Jadi lembaga peradilan itu ada 4. Ada yang namanya peradilan umum, ada yang namanya peradilan militer, ada peradilan agama, peradilan tata usaha negara, di mana di bawahnya itu adalah di bawah kekuasaan Mahkamah Agung ya. Seperti itu. Dan ada yang namanya Mahkamah Konstitusi seperti itu. Ya. Nah, betul ada MA dan MK. Nah, ini sudah diatur nih dalam pasal 24 ayat 2. Lalu yang tidak boleh dijalankan oleh pemerintah daerah apalagi, Kak? Yang tidak boleh dijalankan oleh pemerintah daerah adalah berkaitan dengan pertahanan negara. Kenapa pertahanan negara? Logikanya gini. Coba kalian bayangkan apabila pemerintah daerah membuat yang namanya TNI sendiri. Kira-kira akan terjadi pemberontakan nggak? Misalnya nih, Jawa Barat buat TNI sendiri, Jawa Tengah buat TNI, Jawa Timur ada namanya TNI-nya sendiri. Nah, itu akan mengakibatkan pertumpahan darah. Makanya, pertahanan negara ini sebenarnya sudah diatur, ya, sudah diatur di dalam pasal yang namanya 30 ayat berapa ya? 3 kalau tidak salah ya, tentang TNI dan polisi. Kemudian ada namanya Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian seperti itu. Kepolisian ayat 3 dan 4 betul ya. Makasih ya. Kepolisian.
serta ada Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Nah, jadi urusan pertahanan itu urusannya pemerintah pusat, bukan urusannya pemerintah daerah. Lalu yang terakhir, agama udah, moneter sudah, pertahanan sudah. Yang terakhir ini berkaitan dengan politik luar negeri. Nah, politik luar negeri ini tidak boleh dijalankan oleh pemerintah daerah. Alasannya sederhana, ya. Kenapa? Politik luar negeri ini sudah diatur di dalam pasal yang namanya 11 ayat 1, ya, tentang kerjasama hubungan internasional, ya, hubungan internasional. Nah, internasional pasal 11 ayat 1 dan pasal 13. Nah, pasal 11 itu tentang hubungan internasional, pasal 13 itu tentang pengangkatan duta dan konsul, seperti itu. Ya, betul, ya. Pengangkatan duta dan konsul. Nah, lalu apa yang dijalankan oleh pemerintah daerah? Yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu berkaitan dengan tata ruang wilayah. Nah, tata ruang wilayah ini dalam hal pembentukan RPtra, nah, pembentukan RPtra dan lain-lain seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan. Jadi, walaupun pendidikan nasional kita itu dibiayai oleh pemerintah pusat, tapi hanya sebesar 20%. Jadi wajib belajar. Di Indonesia berapa tahun menurut kalian? Wajib belajar 9 Bang. 9 tahun, betul, ya. Jadi yang dibiayai itu hanya 9 tahun wajib belajar, hanya sampai SMP. Nah, ada beberapa daerah yang mengusulkan wajib belajar itu 12 tahun, 18 tahun. Jadi itu tergantung dari kebijakan daerahnya. Kemudian berkaitan dengan sosial dan budaya. Nah, kemudian berkaitan dengan apa namanya itu ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan ini berkaitan dengan gaji, ya, berkaitan dengan gaji nih, berkaitan dengan upah minimum provinsi. Jadi setiap daerah itu memiliki upah minimum provinsi, ya, region, ya, atau UMR, ya, region atau wilayah seperti itu. Nah, kemudian apalagi berkaitan dengan kesehatan. Nah, kesehatan. Jadi inilah perbedaan antara tugas dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu ngebahas tentang agama, moneter, justisi, pertahanan negara, politik luar negeri, seperti itu. Tapi kalau pemerintah daerah membahas tentang tata ruang wilayah, pendidikan, ini berkaitan dengan yang namanya wajib belajar selama 12 atau 18 tahun, ya. Tergantung dari masing-masing daerah. Jadi masing-masing daerah itu punya kebijakan sendiri seperti itu terkait dengan pendidikan. Nah, kemudian sosial budaya juga, ya, berkaitan dengan pelayanan apa namanya itu bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Ketenaga kerjaan ini menjadi tugasnya pemerintah daerah. Ini berkaitan dengan upah minimum region, ya, UMR, seperti itu. Dan kesehatan seperti itu, ya. Jadi ini ada perbedaannya. Nah, tadi saya sudah dapat kabar bahwa yang keluar itu adalah latar belakang terbentuknya otonomi daerah. Kenapa latar belakang terbentuknya otonomi? Karena berawal dari tuntutan reformasi, ya, tuntutan reformasi, ya. Kemudian pembangunan nasionalnya ini tidak merata. Jadi waktu di era Orde Baru itu pembangunannya hanya di Pulau Jawa atau Jawa sentris, ya.
Makanya dibentuklah pasal 18, 18A dan 18B amandemen kedua tahun 2000. Nah, di mana diputuskan bahwa diatur yang namanya pemerintahan daerah seperti itu. Ya. Terus juga oh ya, satu lagi. Latar belakangnya agar menghindari ya perpecahan wilayah, perpecahan atau menimbulkan gerakan separatisme. Nah, jadi adanya otonomi daerah itu untuk mengantisipasi supaya tidak ada munculnya gerakan separatisme, di mana tahun 1970-an itu telah terjadi yang namanya, kalau nggak salah ya, itu namanya Gerakan Aceh Merdeka. Baru selesai di tahun 2000-an, seperti itu. Nah, jadi di Indonesia sendiri, ya, ada yang namanya otonomi khusus. Otonomi khususnya itu siapa saja? Ada yang namanya Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Daerah Istimewa Jakarta, Aceh, dan Papua. Jadi ada 4 provinsi yang memiliki otonomi khusus. Seperti itu, terutama Papua ya, seperti itu. Ya. Nah, inilah tentang berkaitan materi otonomi daerah. Jadi jawabannya yang E. Kenapa yang E? Karena di sini ada kata yang bukan, latar belakang. Nah, kalau yang ini adalah tujuan ya. Nah, seperti itu, tujuan semua nih. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tadi ada pertanyaan tadi. Mana tuh? Kak, Pemda itu ada tugas umum dan tugas pilihan ya, Kak? Bisa jelaskan? Nah, oke. Ada yang namanya, sebentar nih, ini sama juga nih ya, berkaitan dengan A, B, C, D, E. Sorry. Kok jadinya? Pembentukan daerah otonom. Nah, pembentukan daerah otonom. Nah, pembentukan daerah otonom harus memiliki syarat. Harus memiliki 3 syarat, ya, memiliki 3 syarat. 3 syarat. Yang pertama adalah ada yang namanya administrasi. Administrasi ini pemerintah daerah bersama DPRD terkait mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini namanya syarat administrasi. Kemudian ada yang namanya syarat apa sih namanya itu? Saya lupa itu namanya tuh teknis. Syarat teknis. Syarat teknis itu adalah daerah otonom harus memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan wilayah. Nah, wilayah. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya syarat fisik. Syarat fisik ini yang harus ketahui, ya, dikatakan sebagai provinsi, ini harus memiliki minimal itu adalah 5 kota atau kabupaten. Seperti itu. Contoh, daerah khusus ibu kota Jakarta, DKI. Itu pasti mempunyai 5 kota. Kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Pusat, Selatan, serta Kepulauan Seribu. Itu kan udah lebih dari 5, maka bisa dikatakan sebagai provinsi. Kemudian yang kedua, kalau untuk wilayah kabupaten, ini minimal ini harus memiliki 7 kecamatan. Seperti itu. Ya.
Nah, kemudian yang terakhir ada kalau untuk syarat menjadi apa namanya tuh tingkat kota ini kalau tidak salah ya minimal 6 kecamatan seperti itu. Nah, sekarang Indonesia itu memiliki 38 provinsi seperti itu ya. Jadi kalau mau membentuk sebuah daerah otonom atau dikatakan sebagai provinsi, ini harus memenuhi kriteria secara administrasi, kemudian secara teknis, kemudian ada secara fisik. Nah, seperti itu ya. Oke? Oke, next ya. Lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2. Kabupaten itu dipimpin oleh seorang bupati, kota itu dipimpin oleh wali kota. Seperti itu. Dikatakan sebagai kabupaten, dia harus mempunyai 7 kecamatan. Dikatakan sebagai kota, dia minimal 6 kecamatan. Seperti itu. Ada yang namanya Kabupaten Bogor, ada namanya Kota Bogor. Itu berbeda tuh, seperti itu. Ya. Nomor 2, apa jawaban kalian? Nah, ini masih otonomi. Raffi A, Ihsan B. Ada beberapa tujuan dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan yang meliputi tujuan umum. Jawabannya B atau E atau yang lain. Nah, ayo B atau E. Karena di sini ada kata kuncinya kewenangan kepada pemerintah, kewenangan ya. Kewenangan. Meliputi tujuan umum. Nah, ayo. Tujuan umum itu coba kalian buka di halaman lagi. Di pasal 18B. 18B sama 18A dan 18B. Kita buka bareng-bareng ya. Nah, 18B tentang pemerintahan daerah. Coba. Saya tidak hafal ayatnya, tapi saya hafal pemerintah daerah itu ada di pasal berapa aja, seperti itu. Pasal 18. Nah, hmm, nah, di sini 18A dikatakan, ayat 1 ya, hubungan wewenang. Nah, ada kata wewenang ya. Yang ditanyakan tadi adalah kewenangan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ada kata kekhususan dan keragaman. Berarti yang mana? Jawabannya? Yang D. Kalau yang ini tuh adalah pasal 18A ayat 2-nya. Seperti itu. Ini ayat 2-nya. Nah, ya, ingetin ya, kalau ini adalah pasal 18 ayat 2-nya. Maka jawabannya, karena yang ditanyakan kewenangan, tujuan umumnya adalah memperhatikan keragaman bangsa. Seperti itu. Ya, ingat ya, ini benar, tidak salah. Tapi
yang ditanyakan di dalam soal ini adalah kewenangan, bukan kewenangan secara keuangan ya, bukan, tapi kewenangan secara umum. Nah, itu sudah diatur di dalam pasal 18A ayat 1 seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Nah, nomor 3 apa jawaban kalian? Iya, betul. Jebakan ya, hati-hati. Nah, di sini saya kasih clue di sini. Clue-nya adalah pelaksanaan otonomi daerah masih ada dampak negatifnya. Oke. Yang mana dampak negatifnya? Oh, ini saya tipu nih. Partisipasi. Kesenjangan. Ini udah negatif ya, sebenarnya ya. Ini udah ada negatif nih. Kesenjangan sosial itu udah negatif. Tapi kita lihat lagi ya. Kita ini dulu. Kita ini dulu. Terjadinya persaingan dalam mengunggulkan sumber daya. Oke, ini juga negatif juga ya. Partisipasi rakyat, masyarakat semakin meningkat. Ini bagus. Ya, ini bagus. Seperti itu. Penyebaran arus informasi tidak bisa terbendung melalui berbagai media massa. Nggak ada kaitannya ya dengan otonomi ya. Munculnya kepala daerah yang kompetitif. Kompetitif itu artinya mau bersaing untuk kemajuan daerah. Ini bagus juga. Menurut kalian yang A atau yang B? Ayo, karena persaingan dalam mengunggulkan sumber daya itu dampak negatif atau dampak positif? Ayo, nyampe 100 orang. Positif ya. Nah, jadi persaingan mengunggulkan sumber daya itu adalah bagus ya. Contohnya kayak gini, potensi setiap daerah kan beda-beda. Antara DKI Jakarta dengan Provinsi Bali tentu saja berbeda. Antara Jogja dengan mana misalnya Labuan Bajo misalnya itu juga berbeda. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, adanya kesenjangan seperti itu. Oke, materi otonomi daerah sudah selesai, 3 soal doang. Ada pertanyaan atau mau dilanjut? Lanjut, oke. Ini request yang kedua, ngomongin pilar negara. Pilar negara berkaitan dengan lembaga negara. Tahun ini yang keluar adalah Komisi Yudisial, tapi kita nggak tahu yang kalian dapetin itu apakah MA, MK, atau KY, seperti itu. Ini apa? Hai guys, jangan terkecoh guys. Ayo, budaya bacanya harus ini. Saya kasih clue di sini. Clue-nya adalah mengadili memutuskan usul. Sampai situ. Mengadili memutuskan usul dalam pasal 7B. Oke. Jawabannya adalah saya jelasin dulu. Ya, singkatnya ya. Catatan lagi. Ingetin ya, terkait dengan tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam pasal 7B. Nah, jadi kalau ada orang yang ngomong berhentikan presiden, nah itu harus baca dulu tuh pasal 7B ya.
Jangan main asal ngomong aja kayak gitu. Nah, yang mengajukan usul pemberhentian adalah DPR. Oke. Yang mengadili dan memutuskan ya usul pemberhentian ini adalah MK. Yang memberhentikan presiden dan wakil ini adalah MPR. Oke, nyampe sini nih. Kalian harus mudeng nih kata-kata ini: mengajukan, mengadili, nah sama memberhentikan. Nah, maka jawabannya karena di sini ada kata mengadili, maka jawabannya adalah MK. Seperti itu, ya. Jangan terkecoh, oke? Lanjut. Nomor 2. Nah, kalau ada soal kayak begini langsung ke pertanyaan. Saya kasih clue. Yang termasuk MK, tugas MK. Yang termasuk tugas MK. Ayo. D, 2 dan 5. DK. Oke, kalau ini tugasnya siapa? Ini adalah tugasnya MA. Ya. Kalau ini juga tugasnya MA. Ini tugasnya MA. Kemudian menjaga kehormatan hakim, ini adalah tugasnya KY. Tugas KY. Maka jawabannya betul ya. Yang 2 dan 5D. Seperti itu. Ya, ini masih gampang ya. Tapi nggak tahu ya. Kalian apa namanya itu ini apa enggak ya? Oke, lanjut. Nomor 23. Nomor 23. MPR. Kata kuncinya, maaf ya guys, ada penyanyi nih. Sebentar ya. Maaf banget. Suara saya nggak kedengeran nih. APBN memperhatikan pertimbangan. Benar. Saya minta maaf. Kalian jawab dulu di kolom komentar. Oke? Nah, coba kalian lihat. Nah, coba dilihat pasal 23 ya. 23A. 23 doang. Tentang APBN. Nah, tentang APBN. Coba dilihat. Ayo. Maaf ya guys ya, suaranya berisik. Oke, saya bacakan ya. 23 itu ada ayat 3 ya. Nah, di sini ada kata 23 ayat 2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden, dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan. Ada kata memperhatikan pertimbangan DPD. Jadi ini sudah jelas sesuai dengan pasal 23 ayat 2 tentang APBN. Seperti itu. Jadi salah ya kalau yang mengatakan DPA atau MPR seperti itu. Jadi APBN itu dibahas oleh ini ya, catatan. APBN itu dibahas bersama antara DPR
dengan Presiden memperhatikan pertimbangan saya huruf bold aja ya, pertimbangan DPD. Nah, tetapi ada nanti ada tuh dalam pasal 23E dan F kalau tidak salah ya, hasil keuangan. Nah, kalau ini kan APBN ya, nanti hasil keuangan negara itu harus diserahkan ke 3 lembaga. Oke, ada yang raise hand. Silakan, tadi siapa yang raise hand? Ada pertanyaan? Ini masih simple-simple ya soalnya. Ya. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Udah jelas ya? Nah, ini sudah diatur di dalam pasal 23 ayat 2. Iya, tapi hafalan betul. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ayo, nomor 4. Ini keluar di dalam tahun ini ya. C atau D atau B? Ayo. Oke, di sini poinnya adalah lembaga negara yang baru lahir. Adalah Komisi Yudisial. Tujuan dibentuknya. Nah, yang mana? Ada yang jawab B, ada yang jawab E. Tujuannya adalah kenapa memilih yang C? Kan sama juga. Kode etik itu kan sama juga menegakkan kehormatan. Ayo. Ayo, kenapa memilih yang C? C. Ayo. Apa alasannya? Kenapa kalian gak milih yang C? Kan sama juga. Fungsi KY bukan menjaga kehormatan hakim. Nah, tujuan dibentuknya KY salah satunya adalah, nah, jawabannya adalah yang C. Ya, seperti itu. Nah, kenapa? Inilah salah satu latar belakang tujuan ya. Kalau ini adalah latar belakang. Kalau yang D, ini latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial. Ya. Kalau yang D ini adalah latar belakang seperti itu. Kalau ini adalah wewenang ya, ini adalah wewenang Komisi Yudisial seperti itu. Ya. Ini beda-beda tipis ya, seperti itu. Jangan terkecoh mentang-mentang KY itu menegakkan kehormatan, tapi kita lihat ya, menegakkan kode etik hakim agung dalam rangka mewujudkan hakim yang profesional. Itu salah satu tujuan dari Komisi Yudisial. Nah, coba kalian perhatikan ya. KY itu terbentuk setelah di amandemen ketiga ya. Catatannya adalah tujuan Komisi Yudisial. Nih, yang pertama adalah peningkatan ya, peningkatan
kepatuhan hakim agung, kepatuhan hakim terhadap kode etik. Nah, terhadap kode etik. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah terwujudnya kepercayaan publik, terwujudnya kepercayaan publik. Nah, terhadap hakim. Hakim itu kan bisa, jadi hakim itu bukan hanya di Mahkamah Agung aja ya. Jangan sampai keliru nih. Hakim itu bisa di peradilan umum, ada di peradilan militer. Nah, peradilan militer, kemudian ada di peradilan apalagi agama, kemudian ada lagi di peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Agung. Jadi hakim itu ada di lembaga ini semua ya, Mahkamah Agung. Nah, kalau MK itu diawasi oleh MK-MK ya, seperti itu ya. Jadi ini ya, salah satu tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan hakim terhadap kode etik, seperti itu, supaya lebih profesional ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke, nomor 5. Iya, betul ya. Pembuat soal akan melihat salah satu kata yang bisa apa ya namanya ya, membuat kalian tuh terjebak seperti itu ya. Oke, nomor 5. Nomor 5 apa jawaban kalian? Ini pernah keluar di tahun 2022 ya, tentang hubungan kerjasama. Nah, di sini ada kata kerjasama antara Presiden dan DPR. Contoh penerapan kerjasamanya. Yang mana? Nih, kenapa nggak milih yang D? Kenapa nggak milih yang D? Kan undang-undang itu kan dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Bener nggak? Nah, betul. Ada kata benar yang dikatakan oleh AM. Saya kasih warna hijau supaya terang ya. Ada kata dan undang-undang dasar. Di sini nih ada kata dan undang-undang dasar. Nah, kalau yang mengubah undang-undang dasar itu bukan DPR, tapi adalah MPR ya. Maka jawabannya adalah yang E, seperti itu ya. Ini udah saya jelaskan di dalam pasal 23 tadi ya. Seperti itu. Nah, catatannya adalah saya kasih catatan di sini supaya kalian tahu nih ya. Tadi kan ada kata mengubah, membuat ya, bukan membuat sih, tapi mengubah ya. Nah, kata cara perubahan atau amandemen istilahnya. Amandemen UUD 1945. Nah, ini diatur dalam pasal 37 ya. Nah, nomor 1 itu adalah ayat satunya ini diajukan sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ya, itu yang pertama. Ayat 2-nya diajukan secara tertulis, beserta beserta alasan. Kemudian
ayat 3-nya dikatakan bahwa dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ya. Ayat 4-nya dikatakan bahwa diputuskan 50% plus 1 dari jumlah anggota yang hadir. Nah, coba kalian lihat ya. Ayat dibuka juga. Siapa tahu saya ada kekeliruan ya. Ayat 5-nya dikatakan bahwa mengenai bentuk negara tidak boleh diubah. Seperti itu. Nah, itulah tata cara amandemen UUD 1945. Seperti itu. Nah, jadi kalau DPR itu fungsinya legislasi, kalau MPR itu fungsinya konstitutif ya. Konstitutif itu 1/2 apa 1/3? Nah, coba. Takut saya keliru ya. Coba. Diajukannya itu 1/2 apa 1/3? 1/3. Sekurang-kurangnya. Coba dibaca lagi. Nah, ya Ahmad ya. Terima kasih masukannya ya. Nah, oke. Jadi saya ulangi ya. Perbedaan tugas antara DPR dan MPR terletak di sini. MPR itu lebih kaitannya ke konstitutif ya. Konstitutif. Kalau DPR dan DPD ini kaitannya dengan legislatif. Ya legislasi ya. Legislasi. Legislasi itu membuat undang-undang. Kalau konstitutif itu undang-undang dasar. Kaitannya seperti itu. Ya. Nah, oke. Kenapa yang D salah? Karena ada kata undang-undang dasar. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6. Poinnya ada di kalimat ini. Menguji perpu terhadap undang-undang. Ya. Ini diatur di dalam pasal 24A. Nah, diatur di dalam pasal 24A. Nah, apa kira-kira? Lembaga apa? Betul ya, Mahkamah Agung. Seperti itu. Ya. Masih easy going banget ini. Nomor 7. Lanjut. Nomor 7. Oke, pinter ya. Sudah mulai ini nih, mengajukan usul pemberhentian. Nah, maka jawabannya adalah yang C, DPR. Jangan sampai terkecoh ya. Ini sederhana tapi kalian suka terkecoh. Saya yakin deh 100%. Nah, ini agak mulai berpikir lagi. Nomor 8. Ini mulai berpikir nih. Penalaran. Pemahaman dan penalaran juga. Oke, udah pinter juga. Ya. Jawabannya di sini ada kata hubungan ya. Hubungan ketiga lembaga. Nah, berarti jawabannya yang C. Memperhatikan pertimbangan DPD. Oke. Nomor 9. Nomor 9. Oh iya. Iya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak Supir. Oke, nomor 9. Silakan.
Clue-nya hubungan kewenangan legislatif dengan eksekutif. Nah, apa tuh? D, 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 B, K. Tadi ada yang milih C. Tadi ada saya baca ada yang milih C. D. Oke, make sense. D. B atau D? Ayo. Nah, baca baik-baik nih. Hubungan kewenangan antara legislatif dengan eksekutif. Kalau yang D ini adalah hubungan antara apa namanya tuh? Yudikatif, yudikatif bersama dengan legislatif. Ya, kenapa? Karena di sini ada kata, di sini ada kalimat ya, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Nah, ini adalah yudikatif bersama dengan legislatif. Nah, sedangkan yang ditanyakan di sini adalah antara legislatif dengan eksekutif. Kita lihat coba yang lain. Oh, kalau ini antara eksekutif dengan apa nih? Dengan yudikatif. Nah, ini juga salah. Terus selanjutnya Presiden memberikan atau melakukan hubungan kerjasama internasional dengan pemerintah Cina dalam membangun kereta cepat atas persetujuan DPR. Ini benar ya, karena kan antara legislatif dengan eksekutif. Ini sesuai, sesuai, ah, sesuai dengan pasal 11 ya tentang hubungan kerjasama. Maka jawabannya adalah yang B, seperti itu. Kita lihat lagi coba. Kita menggunakannya Montesquieu ya, karena kalau John Locke itu pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan itu tidak ada hubungan kerjasama. Tapi kalau Montesquieu itu ada namanya pembagian kekuasaan atau disebut juga dengan distribution of power. Seperti itu. Nah, makanya ada hubungan kerjasama antara legislatif dengan eksekutif. Seperti itu. Kalau yang C, kita lihat. Hakim Agung diusulkan oleh KAY kepada DPR. Nah, ini antara yudikatif dengan legislatif. Nah, ini salah juga. Seperti itu. Kemudian Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Ini bukan ya, ini tugasnya. Ini tugasnya. Seperti itu. Bukan. Maka jawabannya yang B. Seperti itu. Ya. Oke, nomor 10. Nah, agak susah. Kata siapa? D. Oke, di sini ada kata paham ya, ini pasal 24 ayat 2 tentang ini. Lembaga negara yang memiliki pengawasan eksternal. Ada kata pengawasan eksternal. Nah, yang mana coba? B. Ada yang jawab B, Mahkamah Konstitusi. C. Mahkamah Kehormatan.
Nah, jawabannya adalah di catatan saya. Nah, kalau yang namanya pengawasan, pengaw kucing ini berisik banget nih. Pengawasan internal ini adalah dilakukan oleh namanya Mahkamah Agung, ya. Tapi ya, kalau pengawasan eksternal ini dilakukan oleh yang namanya Komisi Yudisial, seperti itu. Jadi KY itu memiliki hak untuk mengawasi hakim secara eksternal, ya, pengawasan eksternal. Maka jawabannya adalah Depok, seperti itu. Ya. Nah, suka-suka yang buat soal lah, ya. Nah, ya, jadi harus tahu nih, kalau hakim itu diawasi secara eksternal oleh KY, tapi kalau secara internal ini oleh MA, seperti itu. Ya. Nah, oke, saya sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan soal lembaga negara. Tidak ada ya. MK itu berdiri sendiri. Nah, MK itu masuknya internalnya MK, bukan lembaga negara, ya. Jadi internalnya dalam MK, ya. Bukan di atas MK. Jadi kayak DPR. Di DPR itu ada namanya Mahkamah Kehormatan Dewan. Seperti itu, ya. Kemudian kalau di yudikatif, yudikatif itu ada yang namanya Komisi Yudisial, ada yang namanya Mahkamah Kehormatan. Kalau yang menggunakan kata Mahkamah Kehormatan, ini khusus untuk MK. Tapi kalau yang diawasi secara eksternal, ini diawasi oleh Komisi Yudisial. Seperti itu ya. Iya, betul ya. MK-MK itu bagian dari MK. Seperti itu. Nah, anggotanya pun, anggota MK-MK bisa dari hakim MK-nya sendiri, bisa dari pakar hukum tata negara, seperti itu. Jadi pakar hukum tata negara itu misal yang sekarang ini adalah Profesor Jimli Asidik, ya, itu bagus tuh bukunya tentang hukum tata negara, seperti itu, ya. Ada juga Profesor Mahfud kayak gitu, ya. Kenapa kemarin yang mutusin perkara ketua MK, MK? Ya karena di dalam aturan, ya, Mahkamah Konstitusi itu kan memiliki kode etik. Apabila anggota hakim konstitusi melakukan pelanggaran kode etik, maka yang menindak itu adalah MK kayak gitu, ya. Kalau hakim agung itu diawasi oleh Komisi Yudisial, tapi kalau hakim konstitusi diawasi oleh MK. Betul ya. Jadi yang ngawasi hakim MK itu bukan KY, tapi adalah MK kayak gitu, ya. Ini sebuah apa ya? Lembaga baru yang tengah terjadi di masyarakat ya, seperti itu. MK itu kepanjangan dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya, seperti itu. Emang namanya MK ya. Nah, coba kalian punya usul diganti namanya jadi apa misalnya, ya. Kan kalau ada namanya Komisi Yudisial. Nggak akan keluar ya komisi itu, ya. Saya pun hanya sekedar tahu aja. Jadi di dalam DPR itu ada namanya badan legislasi, badan anggaran, badan
badan antar daerah, badan antar parlemen, ada komisi. Komisi di DPR itu ada 11 komisi, ya, di mana ada kerjasamanya dengan kementerian dan lembaga terkait. Komisi 1 itu mengawasi kementerian pertahanan, badan intelijen, kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak akan keluar. Oke, ada yang ini nih, Bang Mamat gimana nih? Kalau di Indonesia bagian timur, tengah, itu sekarang sudah jam 6:20. Kalau Indonesia Tengah sudah jam 7:20 juga. Gimana nih? Lanjut atau bagaimana? Lanjut, lanjut Kita Kak. mesti. Lanjut Hah? 15 menit lagi. 15 menit Oke. lagi kita lanjut. Nanti habis itu kan di sesi kedua di jam 8 malam kan. Oke. Itu ada yang jeda. Enggak, komisi di DPR itu ada 11, ya. Komisi di DPR itu ada 11, bukan ada 4 ya. Oke, kita lanjutkan. Tuh, ada yang jeda dulu, Bang. Udah dulu. Gimana nih? Mau lanjut atau enggak? Atau mau tanya-tanya dulu? Jeda dulu, Bang. Lanjut. Ini Nah, gimana? karena yang dari apa namanya yang kelas intensif yang paket premium minta lanjut, jadi kita sesuai dengan requestan dari siswa paket intensif ya. Lanjut Oke, 15 menit lagi sampai jam 6 kurang seperempat, baru nanti kita mulai lagi di jam 8. oke, oke ya. Berarti lanjut nih ya. Oke, materi integritas. Silakan kalian jawab. Clue-nya di sini eh, ada kata Piagam Jakarta, oke. Terkait dengan rumusan sila pertama. Ada kata menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Perilaku integritas untuk kepentingan bangsa dan negara itu adalah, kenapa nggak milih yang C? Ayo. Nah, yuk, kenapa kalian nggak milih yang C? Apa sih integritas? Nah, oke, betul ya, Jihan. Kamu udah paham nih. Yang ditanyakan di sini adalah berkaitan dengan sila pertama nih. Di sini udah jelas tuh ya, rumusan sila pertama ini berkaitan dengan agama. Tidak ada kaitannya dengan etnis maupun suku. Ini yang salah nih. Seperti itu, ini yang salah. Maka jawabannya adalah yang yang apa yang A? Ayo. Yang A dong. Yang B. Memperhatikan perbedaan agama. Masuk juga kan? Memperhatikan. Oke. Perilaku integritas. Perilaku integritas. Integritas itu artinya antara ucapan dan tindakannya itu harus sejalan. Nah, salah satu aspek integritas itu ada kepedulian atau peduli, ya. Nah, peduli itu dengan cara kita mengambil kesepakatan menghilangkan 7 kata. Nah, maka jawabannya di sini adalah yang B, betul ya. Menjaga persatuan demi berdirinya sebuah negara. Oke. Nah, yang nomor 2.
B. Cepet banget ya bacanya. Sebagai wartawan muda yang berpendidikan dan aktif dalam organisasi. Oke. Pernah diasingkan ke Pulau Bangka. Nah, lalu kemudian bersama-sama apa namanya itu? Mereka dikenal dengan 3 serangkai tokoh awal perjuangan kemerdekaan kaum pemuda. Kisah perjuangan tersebut diambil kenapa nggak milih yang B? Kan di sini sudah ada tuh, ya. Dia pernah menulis nih sebuah buku, ya kan? Tuh, tulisannya yang menyinggung Belanda. Saya kasih warna hijau. Nah, ayo buat membantah jawaban kalian. Kan berarti kan dia bersuara dong, menginspirasi para pemuda untuk mau bersuara. Ayo. Nah, yuk. Ini agak-agak ini ya, nah. Bang, maksudnya pertanyaan nilai itu, nilai integritas kan, nilai yang dapat diambil dari sepenggal kisah Ki Hajar Dewantara. B, C. Ayo, kenapa kalian lebih memilih C dibandingkan B? Karena kan di sini Ki Hajar Dewantara pernah diasingkan ke Pulau Bangka karena tulisannya yang menyinggung Belanda. Berarti kan dia menginspirasi. Nah, yang dapat diambil kan kita bisa menginspirasi. Betul, ya. Nah, berani juga dong. Dia kan berani bersuara di sini. Nah, betul ya, Ruben ya. Saya setuju dengan pendapatnya Ruben. Nah, ayo. Ayo lo. C. Siapa keinginan untuk rela berkorban yang perlu dibarengi dengan kemampuan awal bela negara? Apa kemampuan awal bela negaranya dia? Ayo. Nah, kenapa ada yang milih D? D itu ada kata satu yang salah di sini, yaitu kata ini. Tokoh utama, ya. Apakah Ki Hajar itu tokoh utama perjuangan organisasi nasionalis muda? Nah, apakah Ki Hajar itu tokoh utama dalam organisasi nasionalis pemuda? Bukan ya, Ki Hajar itu bukan tokoh utama. Tapi banyak tokoh-tokoh utama dalam perjuangan organisasi. Salah satunya adalah Dr. Wahidin. Dr. Wahidin Sudirohusodo itu adalah salah satu tokoh pendiri dari Budi Utomo. Seperti itu. Nah, jadi ini bukan. Yang D salah. Maka jawabannya yang mana? Yang dapat kita ambil dari Ki Hajar Dewantara adalah, nah, di sini ada kalimat ngebantah yang saya kasih warna hijau. Di sini ada kata menginginkan kemerdekaan, tuh, menginginkan kemerdekaan. Berarti kan dia mempunyai pengorbanan. Ditambah lagi ada kata ini tokoh awal perjuangan kemerdekaan. Nah, oleh kaum pemuda, salah satunya dengan didirikannya Indis Party. Maka jawabannya adalah yang dapat kita ambil yang C, betul ya. Nah, kemampuan awal bela negara yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah dengan cara menulis menyinggung masalah Belanda. Seperti itu ya.
Nah, ini kan dia udah dikasih tahu nih, dia itu adalah sebagai wartawan muda yang berpendidikan. Ini salah satu kemampuan awal bela negara pada saat itu ya. Jadi kemampuan awal bela negara itu eh, kaitannya dengan misalnya kegiatan pos ronda ataupun kegiatan yang lain seperti itu ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3. Nah, nomor 3. Gabungan ya. Hmm. Pembahasan sila ke-1. Oke. Tidak semua warga negara beragama Islam. Kurang menunjukkan kemajemukan. Membujuk teman-teman. Nah, Kasman ini membujuk teman-teman ya. Menghilangkan 7 kata. Tindakan Kasman? Ayo. Ini beraneka ragam nih. Saya senang ini berbeda-beda jawaban. Oke, sebabnya itu ada kata sampai kalian lulus ya. Sampai kalian lulus. Pembahasan sila pertama. Ya, pembahasan sila pertama, tidak semua warga negara itu beragama Islam. Nah, di sini sudah saya kasih warna hitam ya. Kasman membujuk teman-temannya. Ada kata membujuk teman-temannya. Oke, ini ada sebuah masalah. Membujuk itu salah satu nilai integritas apa coba? Peduli, betul. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Ya, seperti itu. Karena ini salah satu nilai integritas kepedulian, seperti itu ya. Nah, jadi kalau ini tuh untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa ya, ini tujuannya. Tujuannya. Tapi kalau ini sikapnya, kan yang ditanyakan ini adalah sikapnya, bukan tujuan. Ya. Kalau yang ditanyakan, seandainya ditanyakan tujuan, nah, kalau jawabannya E itu seandainya yang ditanyakan tujuan dari sikap tokoh. Nah, tersebut ya. Nah, iya betul ya. Kalau yang E itu seandainya yang ditanyakan tujuan dari sikap tokoh tersebut, maka jawabannya yang E. Karena ini sikap apa yang ditanyakan, bukan tujuannya. Benar nggak? Nah, maka jawabannya yang A. Ya, seperti itu. Nomor 4. Ini gabungan ya. Integritas dengan Pancasila. Nomor 4. Silakan kalian jawab. Masih 96 orang. Masih bertahan kalian. Hebat, hebat. Oke, saya kasih keywordnya. Sikap salah satu yang termasuk. Oke. Sikap integritas. Etos kerja. Oke, etos kerja itu ada apa aja sih? Ada mandiri. Ada apa lagi? Saya mau tanya dulu nih. Kalian hafal nggak yang menurut KPK? Etos kerja itu. Nah, ada mandiri, ada kerja keras, dan sederhana. Nah, betul ya. Nah, aspek etos kerja itu ini. Di sini
dipertegas dengan sila berlambangkan padi dan kapas. Padi dan kapas sila keberapa tuh? 5. Maka jawabannya tadi ada yang jawab beda deh. Oh enggak. Nah, jawabannya udah jelas nih ya. Jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Sorry. Eh, E. Ya, karena di sini tidak pernah membeli atau menggunakan fasilitas negara. Ini salah satu aspek kehidupan yang sederhana. Walaupun pejabat negara kita itu jarang ya seperti itu. Nah, ayo, ada yang berpendapat, bukannya masuk jujur, Kak. Nah, silakan, ada yang mau membantu saya menjawab sambil saya minum ya. Izin minum dulu sebentar. Ayo, silakan dibantu dijawab pertanyaan dari Muhammad Musa. Nah, kalau yang jujur itu, iya betul ya, jujur itu masuknya nilai inti. Yang jujur itu baru nih yang ini nih ya. Menerima resiko ini namanya apa nih? Kalau menerima resiko ini namanya apa? Ini adalah berani atau bertanggung jawab. Kalau menerima resiko itu ya, ini adalah bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab ini sama juga nilai inti, ya. Aspek inti. Berani mengingatkan teman. Berani mengingatkan teman. Ini adalah aspek apa nih? Berani itu aspek apa? Berani itu adalah aspek sikap ya. Nah, aspek sikap, betul ya. Kemudian mendonorkan darah, selalu mendonorkan darah. Ini adalah aspek peduli, seperti itu. Mendonorkan darah itu adalah aspek peduli. Ini juga sikap juga. Sikap, seperti itu. Nah, memberikan sejumlah uang secara merata. Memberikan sejumlah uang secara merata. Ini namanya aspek apa? Ayo. Adil, betul ya. Nah, ini adalah adil, ini sama juga aspek sikap kayak gitu. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah aspek etos kerja ya, berlambangkan padi dan kapas, maka jawabannya adalah yang E, seperti itu. Apa tuh? Julid Abdul Kerasem. Apa tuh Kerasem? Apa artinya hakim? Coba. Julid Abdul Kerasem. Oh, cara menghafal kali ya. Jujur, adil, apa? Abdulnya apa? Jujur, adil, tanggung jawab. Oh, julid namanya. Abdul, adil. Udah nggak jelas kalian nih. Lanjut lah, nomor 5. Oke, nomor 5. Nomor 5, terakhir. Nomor 5, saya kasih clue-nya. Di sini adalah bercita-cita kuliah. Mendapatkan informasi terdapat beasiswa. Tapi kuotanya sangat terbatas dan sedikit. Sikap integritas apa yang dilakukan Yudi? Nah, ini perpaduan sama TKP ya. Nah, kenapa nggak milih yang E? Yang E juga berusaha, belajar juga. Ayo. Yang E apa?
Nah, tuh. Nah, kita pahamin di sini. Sikap integritas, ya. Di sini ada beasiswa di luar negeri tapi kuotanya sangat terbatas. Sikap integritas si Yudi itu mana? Nah, kita bedah satu kata ini nih. Agar bisa diterima dengan meraih beasiswa. Menurut kalian yang mana yang paling make sense? Berusaha sama berusaha dan belajar. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan nih. Ini paling ini ya. Yang mana yang paling tindakan nyata? Menurut kalian yang mana? Ah, sudah dilakukan. Nah, ada Selihi nih. Ada kata kalau masih umum, usahanya belum tahu apakah cuma berdoa. Nah, mempersiapkan, belajar, berusaha dalam mempersiapkan. Nah, mempersiapkan itu masih rencana ya, benar nggak? Masih rencana, benar nggak? Nah, salah satu aspek integritas itu adalah kerja keras. Nah, ini adalah salah satunya adalah aspek kerja keras. Maka jawabannya sudah jelas ya. Yang A, betul. Ya. Nah, karena apa? Karena belajar dengan semangat ini salah satu aspek apa namanya itu sikap kerja keras dari etos kerja ya. Kerja keras, aspek etos kerja, betul. Ya. Nah, ya, oke. Oke, kita simpen dulu. Nanti masih banyak lagi, tenang aja. Tuh, masih banyak kan? Tuh. Nah, eh, nanti jam 8 kita mulai lagi ya. Seperti itu. Lanjut malam, Bang. Betul ya. Saya juga mau mandi dulu sebentar. Ya, kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Nanti apa namanya tuh? Kita diskusi malam Minggu. Seperti itu. Ya. Nanti kalau misalnya saya gabut lagi, saya tambahin lagi soalnya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Mamat ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Yoga yang telah mengajak pada sore hari ini. Kita jeda dulu, kita break. Nanti kita mulai lagi jam 8 malam di link Zoom-nya akan Abang share di grup-grup WA Binaan BIM Lore Digital ya. Jam 8 malam. Jadi buat yang belum join ke grupnya bisa DM aja ke IG Lore Digital atau enggak chat ke WA Abang untuk minta link grupnya ya. Seperti itu. Nah, untuk yang nanya masalah materi, masalah jadwal segala macam, materi hanya di-share ke grup siswa paket Bimbel Premium sama untuk jadwal juga sesuai dengan requestan dari siswa paket Bimbel Premium ya. Buat yang tanya, Bang, ada FR apa yang TIU enggak, yang TKP enggak? Nah, kalau hari ini fokusnya ke TWK ya. Jadwal untuk yang TIU sama TKP ya nanti tunggu aja infonya gitu karena Abang ngikutin dari permintaan yang siswa paket Bimbel Premium. Siswa paket Bimbel Premium maunya hari ini full TWK gitu, yang TIU besok gitu. Seperti itu. Jadi kalau yang mau ikutan Zoom-nya ya pantauin aja grup WA Binaan Bimbel Hore Digital ya. Cara joinnya bisa dengan DM IG Hore Digital atau nggak chat ke WA Bang. Terus seperti yang nanya, yang harga paketnya sebenarnya untuk yang paket yang untuk persiapan tahun ini udah Abang tutup ya. Yang Abang buka yang tadi dia nanya harga paketnya itu untuk paket persiapan di tahun 2024. Jadi yang paket persiapan tahun 2024 udah Abang
share posternya, cuma belum abang buka pendaftaran. Tapi kalau kalian mau daftar untuk persiapan tahun ini udah nggak bisa, udah di close dari 2 minggu yang lalu gitu. Udah bang close. Jadi ya kalian udah ya cuma bisa ikut zoom-zoomnya doang sama latihan soalnya doang gitu. Untuk materi sama jadwal request segala macam udah nggak bisa gitu ya. Untuk info lebih lanjut nanti mungkin bisa dibahas di grup aja ya, atau enggak chat aja ke WA Abang, atau enggak DM aja ke Igore Digital. Untuk recordnya diupload kok, diupload ke channel YouTube-nya Hore Digital. Jangan lupa untuk follow Igore Digital sama subscribe channel YouTube-nya Hore Digital. Untuk recordnya paling abang uploadnya besok sore ya, besok sore atau enggak besok malam gitu. Karena besok pagi nyampe siang abang ada kegiatan di tempat ujian ya. Ada beberapa member atau beberapa senior digital yang minta ditemenin gitu. Minta didampingin saat ujian yang wilayah Jabodetabek ya. Oke, kan ada mau masuk waktu maghrib untuk bagian barat, mungkin abang cukupkan dulu. Oke, nanti dilihat aja jam 8 pantauin aja untuk link Zoom yang terbaru ya. Oke, cukup sekian dari abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang mau persiapan sholat maghrib, bisa live ya. Zoom akan abang tutup.